Selamat siang pemirsa, jumpa lagi di segmen khusus Laporin Aja SBO TV bersama saya Irma Novarina. Dan kali ini laporan dari warga khususnya dari Tempel Sukorejo 187, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya. Ini melaporkan terkait dengan adanya juga kekecewaan dari warga yang ada di sekitaran ini. Karena bahwasannya sejak Agustus tahun 2019 lalu sempat terjadi pembongkaran dari salah satu bangunan semi permanen yang ada di kawasan Tempel Sukorejo Gang 1 ini. Mereka juga menerima bentuk pembongkaran tersebut yang mereka rasa mendadak. Dan satu malam ini adalah jarak konfirmasi yang mereka terima dari mereka akhirnya juga menerima keputusan daripada pihak Kelurahan Wonorejo yang harus membongkar bangunan semi permanen yang menjadi salah satu bentuk penghidupan begitu bagi salah satu warga, bapak seorang warga yang ada di sini. Dan seperti apa bentuk kronologisnya dan juga detail informasinya, ini saya juga akan mengajak Anda pemirsa untuk bisa langsung saja mengetahui tempat atau lokasi di mana tempat dibongkarnya bangunan semi permanen yang kala itu sekitar bulan Agustus 2019 akhirnya terpaksa dibongkar karena adanya instruksi dari pihak kelurahan. Instruksi yang dikemukakan oleh kelurahan saat itu adalah memang terkait dengan tidak tepatnya bangunan itu berdiri di atas saluran. Namun warga pun yang akhirnya juga merasa mengakui begitu akhirnya menerima bentuk pembongkaran. Tapi yang jadi masalah kecewa di sini adalah warga di sini ini merasa ingin juga menagih atau bahkan mempertanyakan kenapa bangunan miliknya saat itu dibongkar dan juga dijanjikan adanya perbaikan. Tapi sampai di Februari 2020 ini masih belum ada tanda-tanda atau bahkan eksekusi adanya perbaikan di area sekitaran saluran atau juga area gang yang memang menghubungkan dengan beberapa rumah warga yang ada di sekitaran Tempel Sukorejo Gang 1 sekitar nomor rumah nomor 87. Nah, ini saya sudah bersama dengan Bapak Mujiono selaku pemilik daripada bangunan semi permanen yang memang saat itu telah menerima bentuk instruksi pembongkaran dari pihak kelurahan. Pak Mujiono, selamat siang. Ya, selamat siang, Bu. Iya. Ini pemberitahuan dari kelurahan, ya tanggal 13, tanggal 14 pembongkaran. Tanggal 13 Agustus, Agustus, ya jam 1 siang pemberitahuan ini, Bu. Ini besok pagi jam 7 dibongkar, Bu. Ini dari kelurahan. Ini suratnya. Betul, ya, dari kelurahan ini. Pemirsa ini saya sedang memegang surat pemberitahuan kala itu tepatnya tanggal 13 Agustus ya. Gini, arogan gitu loh. Masuk jasa kopi ini langsung dijeboli semua. Jadi penjualan saya ini acak-acak semua gitu. Oke, baik. Pak, tapi kalau misalnya saya harus kaitkan dengan Bapak Bapak ini juga tidak mematuhi aturan daripada Kota Surabaya yaitu mendirikan bangunan di atas saluran. Bapak akhirnya menerima kalau misalnya dibongkar. Ya, menerima saya dibongkar. Memang kita nyalahi aturan, ya kan, saya terima. Tapi ada kembalinya kalau sudah dibongkar ada perbaikan, janjinya gitu. Oh, saat itu janjinya dari pihak kelurahan seperti itu. Pak, kalau misalnya dari Agustus sampai Februari 2020 berarti setengah tahun lebih, nggak ada konfirmasi apapun? Ada, sama pengurus ini pun RT-nya nggak ada pemberitahuan, bantuan kapan nggak ada sama sekali. Sempat dijanjikan bantuan juga, Pak? Iya, janji bantuan. Katanya kelurahan bilang kalau ada bantuan di Gang 3 itu ada pemindahan dari sini, dari sana ke sini. Gitu maksudnya. Tapi sampai sekarang ternyata tidak ada faktanya, tidak ada bukti. Yang sempat dijanjikan selain bantuan, saya sempat juga menerima laporan dari Bapak adalah dijanjikan adanya perbaikan. Itu perbaikan yang seperti apa yang dimaksud? Di satu box cover ya, kedua sama paping gitu. Lah sampai sekarang rusak gini jalannya. Coba, ini semua. Ini box cover sempat juga dijanjikan untuk dipasang begitu, Pak? Sebelah sini ya ada box cover. Sampai sana. Janjinya seperti itu. Janjinya seperti itu dan jalan ini diperbaiki, paping. Lah bantuan dari Gang 3, bantuan dari
Gang 3, maunya dipindah dari sini. Pak, saya boleh sambil jalan Pak untuk saya juga menunjukkan kepada pemirsa agar tahu kondisi daripada jalan sekitaran ini. Ini kalau memang saya lihat pemirsa, kalau untuk dibilang kondisi layak memang tidak layak begitu, dengan kondisi paving yang memang sudah sedikit rusak di beberapa sisi, dan memang Bapak ini saya lihat banyak juga rumah-rumah. Nah, ini memang tembus ke sana banyak rumah lagi Pak. Banyak, ayo Mbak ke sana, banyak rumah. Lihat kamera Bapak. Ya, Iya. ayo ke sana jalan ini Mbak, jalannya. Pak, ini bangunannya Bapak saat itu warungnya sampai mana? Paling cuma hanya muka itu aja, depan itu aja. Kalau sini ini, di sini ini ada yang dibongkar semua. Kalau ada gini-gini nih loh Mbak, seperti ini macam ini dibongkar. Sinilah. Jalannya ini sekarang sudah rusak kayak gini Mbak, tidak layak itu cuma lihat itu. Ceklok semua kayak gitu. Pak, dijanjiin saat itu dibongkar, diperbaiki, itu maunya kapan eksekusinya? Saat itu dijanjiin. Janjinya cuma gini aja, nanti bantuan dari Gang 3, ya kan, mau dipindahkan ke sini untuk diperbaiki. Tapi ternyata sampai sekarang pun tidak ada jalan keluarnya sudah. Baik, Pak, ini saya lihat kan ada beberapa rumah ya, dengan jalan gangnya mungkin tidak terlalu nampak sekali dari depan, tapi ini ternyata termasuk kayak gang begitu ya Pak. Ya, ini fungsi jalannya ini kemana Pak arahnya? Cuma Enggak usah jalan Pak, Bapak bisa menyebutkan aja kepada pemirsa, biar pemirsa pun juga tidak terlalu kesulitan untuk bisa mendapatkan informasinya. ya sini Gang Buntu sampai sana Pak, mentok dari sana. Ada berapa rumah gitu loh, kurang lebih 8 rumah lah. 8 rumah. Ya dari sini kan. Fungsi jalannya ini untuk lalu lalang orang-orang yang Jalan orang belakang kiri semua pakai ini. Nah jalannya sekarang ini sampai rusak ini dibiarkan. Oke, baik. Nah, ini yang punya Ada selain Pak Mujiono ini pemirsa, saya juga bersama dengan Bapak Ibu warga yang lain. Saya boleh tahu mungkin yang pemilik rumah yang setiap harinya lewat sini mana ini Ibu? Ini semua. Ibu juga. Ibu namanya siapa Bu? Bu Rasmi, Bu Rasmi. Agak ke sini Bu. Bu Rasmi tinggal di sini sejak kapan Bu Rasmi? sejak lahir. Sejak lahir. Iya. Iya, Bu Rasmi sempat juga menerima penyampaian janji daripada saat pembongkaran saat itu ke Pak Mujiono dan yang lain. Oh, Bapak. Nggak tahu saya. Ibu saat itu nggak tahu, tapi dapat kabar dari Pak Mujiono kalau saat itu warungnya Pak Mujiono dibongkar, dijanjiin seperti itu. Saya iya kok dibongkar semua itu. Oke. Enggak itu rumah satu ya. Warung dibongkar kok. Ibu perasaannya pada saat harus menerima pembongkaran saat itu gimana Bu perasaannya? Apa biar aku ngono enggak ikut-ikut ngono gitu. Wis. Oke. Fungsi jalannya Bu yang digunakan Ibu setiap hari ini berharapnya gimana? Ini kan ada yang banyak yang rusak. Iya, Berharapnya gimana Bu? Ya diperbaiki. Supaya enak. Enggak menuntut apa-apa, ya diperbaiki tok. Oke, baik. Kalau ini dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Sukino Pak Sukino. Pak Sukino rumahnya yang di mana Pak? di belakang. Rumahnya di belakang, berarti setiap hari lewat jalan ini Ya Pak? lewat. Lewat sini. Ini kan jalannya cukup sempit dan rusak nih Pak pavingnya ya, dari ujung depan sampai ujung tengah begini. Ini Bapak setiap hari nggak kesulitan untuk juga mungkin pakai kendaraan? Dimanapun kesulitan, tapi wong setiap hari lewat. Harapannya Pak mungkin ada keinginan khusus terkait dengan akses jalannya? Harapan saya ya bisa cepat diperbaiki gitu loh. Biarpun enak jalannya untuk anak Di paving begitu? Ya, untuk anak kecil-kecil itu loh Mbak. Itu kalau anak kecil lewat itu takutnya kalau gelundung. Oke. Takut gelundung gitu ya Pak, karena memang posisinya agak sedikit rusak dan arahnya ke area saluran ya Pak ya? Iya. Baik. Ini Bapak, saya boleh kembali ke Pak Mujiono. Pak Mujiono, saya pengen tahu Pak, kalau Bapak saat Agustus 2019 lalu itu kan akhirnya menerima karena mengakui kalau Bapak Ya nyalai jalan ini, nyalai celokan ini masalah. Saya terima itu memang, tapi ternyata dia bilang kalau mau diperbaiki, kalau susah pembongkaran ini. Saya tapi boleh tahu pada saat itu Bapak nerima ya ditegur seperti itu. Tapi untuk sumber penghidupan Pak, Bapak dengan menyebutkan itu warung, mencari nafkah dan lain sebagainya, boleh sedikit geser sini Pak. Ini Bapak saat itu akhirnya cari nafkahnya bagaimana Pak? Ya seadanya Bu, seadanya. Yang bisa cari apa, yang bisa dimakan ya gitu aja. Sambil menunggu begitu? Sambil menunggu, tapi ternyata ya saya bisa pindah di situ ya syukur alhamdulillah lah. Bisa cari nafkah gitu. Nah sampai sekarang ini yang saya sesalkan itu cuma hanya janji-janji orang kelurahan ini.
Bilangnya bantuan dipindah. Ke sini ini mana buktinya sampai sekarang berapa bulan. Bantuan dari Gang 3 itu semacam apa Pak Indi? Seperti bokaver, taping itu bilang sendiri dia. Lah makanya pengurus ini kok enggak ada pembicaraan sama sekali. Berapa bulan, mestinya kan tahu. Sampai ganti tahun Bapak sudah merasa menunggu begitu ya? Merasa menunggu sampai berapa bulan sampai sekarang. Gitu. Pak, ini kalau di area Tempel Sukorejo ini kan lumayan banyak untuk area saluran ya, area saluran yang mungkin terbilang cukup besar begitu. Ini juga lumayan ya Pak ya, tidak terlalu sempit tapi juga tidak terlalu besar. Ini kan banyak di Tempel Sukorejo. Apa mungkin juga banyak Pak bangunan-bangunan semi permanen yang mungkin juga nyalahi aturan kayak yang bangunan Bapak? Betul Bu, itu ada jangka waktu. Itu kan 17 mau dibongkar, ya kan dia janji sama lurah mau dibongkar. Ya ternyata sampai sekarang tidak ada solusinya pembongkaran sampai sekarang. Maksudnya 17 itu tanggal 17 atau? 17 Agustus itu. Oke, berarti beda 4 harian dengan Bapak. Sebenarnya mau juga dibongkar, tapi sampai sekarang nggak dibongkar. Sampai sekarang tidak dibongkar, sampai sekarang pun. Apa enggak cemburu sosial kita ini Bu? Cemburu sosial Bapak. Iya. Oke, baik. Ternyata kenapa sampai sekarang kok dibiarkan? Itu loh nomor 81 belakang. Itu kan mengganggu saluran semua itu. Tapi Bapak tetap menerima ya dengan Terima masalah selokan ini Bu. Tapi saya minta yang harus secepatnya ini diperbaiki jalan ini. Jangan dibiarkan aja. Sampai saya lapor ke SBU ini. Ya kan? yang dipengen Bapak selain adanya perbaikan, terus apa lagi Pak? Ya sudah, cuma hanya jalan sama selokan ini aja sudah. Kalau untuk terkait dengan bantuan yang mungkin juga dimungkinkan Bapak bisa terima, sempat dijanjikan nggak saat itu sama pihak kelurahan? Dijanjikan, makanya dijanjikan yang bantuan dari... Ganti warung. Oh itu saya tidak masalah kan Pak. Masalah itu saya terima. Cuma ini aja saya minta selokan sama jalan ini aja. Karena janji adanya perbaikan, selokan dan juga jalan itu adalah alasan untuk melakukan pembongkaran, begitu. Gitu ya Pak Ya, jadi kan tahu sendiri Bu ya, ini rusak semua masalah pembongkaran ini. Gitu. Nah, kan kelihatan ini rusak semua belakang-belakang itu. Oke, baik. Nah, itu belakang itu. Tapi Pak, ini di sini ada bangunan permanen ini Pak. Ya, ini juga sedikit nyalahi selokan ini Pak. Ini juga sempat ada konfirmasi pembongkaran. Ya ada Pak, ini dibongkar sudah sampai sana belakang yang dibongkar juga. Banyak rumah itu. Sejak Agustus 2019. Ya, sama bongkarnya jadi satu ini. Tapi Ya. sama-sama nggak ada sosialisasi Pak. RT ini itu tidak ada pemberitahuan sama sekali. Mestinya RT ini itu tahu kalau ada pembongkaran ini. Kenapa kok dia tidak mau ngaku ini? Oke, baik. RT-nya ini yang saya maksud ini. Sampai sekarang pun keadaan kayak gini nih tidak ada konfirmasi sama sekali. Oke, baik. Ya. Kalau untuk terkait dengan selokan yang ada di Tempel Sukorejo dan juga eksekusi daripada pembongkaran yang memang sudah terjadi dari sejak sekitaran bulan Agustus 2019 lalu hingga sampai hari ini, ada penyampaian pendapat terkait dengan mungkin juga kekecewaan begitu ya Pak ya, saya menyimpulkannya. Ini juga ingin kami tujukan kepada pihak-pihak terkait termasuk juga dari Kelurahan Wonorejo yang ada di Kecamatan Tegalsari, Surabaya, hingga dinas atau juga instansi terkait yang nanti juga bisa menuangkan jawaban atau mungkin juga ada hal yang perlu ingin diklarifikasi terkait dengan pendapat dari beberapa warga yang ada di sekitaran Tempel Sukorejo Gang 1 sekitaran nomor 87 ini. Mengingat mereka pada dasarnya Bapak Mujiono ya, pemilik daripada warung semi permanen saat itu pada dasarnya menerima, mengakui kesalahan karena sudah menyalahi aturan ya Pak ya, membangun satu bangunan di atas selokan atau saluran air. Tapi alasan untuk pembongkaran saat itu dengan terpaksa tanpa ada sosialisasi adalah kebutuhan urgensi terkait dengan segeranya diperbaiki saluran dan juga area gang masuk yang ada di sekitaran Tempel Sukorejo 1 gang 1 nomor 87 ini. Tapi nyatanya sejak Agustus sampai dengan ganti tahun 2020 bulan Februari ini masih belum ada konfirmasi apapun atau bahkan juga realisasi eksekusi daripada perbaikan ya yang berupa box culvert, paving dan lain sebagainya untuk juga makin meningkatkan kenyamanan warga yang ada di sekitar ya. Sekali lagi ini juga ingin kami tujukan, kami tunggu Anda untuk juga bisa menuangkan jawaban atau mungkin hal yang perlu diklarifikasi dengan juga turut menghubungi tim laporin aja SBO TV yang tertera di layar kaca. Dan untuk tambahan informasi di sini Bapak kali terakhir harapannya Pak
boleh sekali lagi bisa disampaikan apabila mungkin ada pihak atau juga instansi tertentu yang juga turut menonton tayangan ini bisa turut mendengarkan apa keinginan daripada Pak Mujiono dan juga Bapak Ibu warga yang lain. Ya, terutama ini Mbak ya, satu selokan, kedua jalan ini aja Mbak. Sudah cukup itu. Anak kecil ini banyak yang jatuh, ya tahu sendiri kayak gitu lubang-lubang jalannya. Enggak karuan. Boleh ini tambahannya Pak dari Pak Mujiono ya dengan Ibu, mungkin Ibu siapa ini? Ibu Yuli. Ibu Yuli. Bu Yuli tambahin Bu, ini informasinya untuk rumah yang di sini kurang lebih ada berapa ya? Mulai dari depan sana. Yang menggunakan akses jalan ini. Mulai semua, mulai dari depan sampai belakang, Berapa Mbak. jumlahnya kurang lebihnya? Kurang lebih 20 ya, 20 rumah. Oke, yang dipengen Bu Yuli sama Ibu Bapak yang lain. Itu jalannya biar nggak kayak gini terus gitu loh, Mbak. Kan kasihan banyak anak kecil gitu. Terus ini kan selokannya tuh minta ditutup. Kan kadang kan anak-anak kecil kan kadang main di selokan nanti takut jatuh tak gimana gitu loh. Itu yang saya maksud. Oke, yang dipengen adanya perbaikan ya, termasuk juga dengan Pak Mujiono. Pak Mujiono, kalau misalnya terkait dengan Pak Mujiono menerima akhirnya warungnya dibongkar, ini Bapak juga harap mungkin ada juga perbaikan, mungkin juga pemberitahuan sosialisasi kepada siapapun yang mungkin saja berlaku sama seperti Pak Mujiono. Anda perlu coba. Saya inginkan satu pokaper ini, ya selokan ini, satu, dua paving. Masalah sini banyak anak kecil nanti bisa jatuh gimana. Baik, Keadaannya jalannya kayak gini. Ya, siap. Ini Bapak suratnya boleh disimpan lagi sambil juga mungkin nantinya ada segera saja kita tunggu konfirmasi untuk adanya perbaikan yang bisa meningkatkan kenyamanan Bapak Mujiono dan juga warga yang lain. Demikian untuk laporan warga langsung dari Tempel Sukorejo 1 nomor 87 dan kami juga ingin undang Anda untuk juga turut menyampaikan laporan terkait dengan masalah publik di tim Laporin Aja SBO TV di nomor yang tertera di layar kaca. Saya Irma Novarina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.